Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Afriansah dengan NPM G1D022044. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang rangkaian listrik yang ada pada modul 1. Kita mulai saja. Rangkaian yang ada pada modul 1 yang berjudul Teknik Pengukuran DC, Jembatan Whetstone, dan Potensiometer, di mana pada rangkaian pertama adalah pembacaan alat ukur. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat rangkaian. Rangkaian ini dibuat pada aplikasi multisim seperti pada gambar. Buat rangkaian seperti pada gambar dengan adanya DC power seperti pada gambar juga, dan voltmeter. Selanjutnya kita dapat uji dengan tombol run. Kita run saja. Hasilnya yaitu 5 volt seperti pada gambar dengan sumber 5 volt juga. Selanjutnya kita ubah menjadi 10 volt. Apakah hasilnya akan sama? Kita run. Hasilnya tetap sama. Dan kita uji lagi dengan 15 volt. Kita run. Untuk rangkaian yang kedua yaitu berjudul penggunaan ampere meter dan voltmeter. Di sini terdapat dua rangkaian. Kita uji kedua rangkaian menggunakan tegangan 5 volt. Dan untuk penunjuk tegangannya kita menggunakan voltmeter. Kita ubah dulu namanya. Voltmeter. Ini juga voltmeter. Kita coba dengan running. Nah, ini kan masih belum terhubung. Kita hubungkan dengan kayaknya space. Coba kita lihat tegangan keluarannya. Nah, sama 5 volt. Dan untuk yang rangkaian keduanya ini hampir mendekati 5 volt, yaitu 4,99 volt, dikarenakan ada tahanannya. Selanjutnya kita uji menggunakan 10 volt. Kita buka tutup saklar menggunakan tombol space. Untuk rangkaian pertama tetap 10 volt dan rangkaian kedua 9,99 volt. Kita juga dapat mengubah pengukurnya menggunakan pengukur arus yaitu ampere meter. Kita hubungkan kabelnya.
Kita coba running. Dapat kita lihat bahwa hasil pengukuran menggunakan ampere meter pada tegangan 10 voltmeter menunjukkan nilai seperti pada gambar. Pada rangkaian yang ketiga yaitu jembatan Wheatstone, kita menggunakan rangkaian seperti pada gambar dengan sumber tegangan 10 volt dan alat pengukurnya ampere meter, dan setiap masing-masing resistor mempunyai besar 1K ohm. Ini sumbernya. Kita coba ubah menjadi, kita coba menggunakan 5 volt. Caranya kita dengan menggeser potensiometer agar mendapatkan nilai yang seimbang atau 0. Ini belum 0, masih min, kita geser lagi. Masih belum, kita geser lagi. 0. Nah, sudah cukup. Selanjutnya kita uji menggunakan 20 volt. Kita uji dengan menggeser lagi. Geser lagi. Kita coba 0%. Berlebih. Kurang. Kita geser lagi. Kita harus mencapai titik seimbang 0. Rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian keempat yang berjudul potensiometer sebagai voltage divider tanpa beban. Kita menggunakan DC power juga. Ini voltmeter. Ini ampere meter. Kita ubah juga namanya. Ini voltmeter. Sudah kita ubah. Kita coba running dengan sumber tegangan 10 volt. 10 volt. Kita dapat melihat 0,01 ampere, dan pada voltmeter yang satunya lagi 6 volt. Kita coba ubah lagi. Menjadi 15 volt. Kita running. Hasilnya ampere meternya menjadi 0,0515 dan voltmeter satunya menjadi 9 volt.
Untuk rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian yang berjudul potentiometer sebagai voltage divider dengan beban. Kita menggunakan sumbernya DC. Coba kita running. Di sini terlihat 15 volt. Ya, arusnya menunjukkan 0,017 ampere. Arusnya tegangannya juga menunjukkan 4,839 volt. Bagian namanya jadi ampere meter, ini ampere meter juga. Ini voltmeter. Coba kita running. Nah, hasil keluarannya ini 15 volt tegangannya. Coba kita ubah lagi menjadi 5 volt. Kita running 5 volt 5,64 miliampere. Coba kita running lagi dengan 20 volt tegangannya. 20 0,023 6,451 volt dan 64,52 miliampere. Kita stop. Pada setiap rangkaian kita juga dapat menambahkan ground. Dalam rangkaian seri ini, voltmeter ditempatkan secara sejajar dengan sumber daya listrik, sehingga tegangan yang diukur oleh voltmeter adalah tegangan yang disediakan oleh power supply. Ini memungkinkan pengguna atau teknisi untuk memantau tegangan output dari sumber daya listrik dengan mudah. Penting untuk diingat bahwa voltmeter memiliki resistansi internal yang mempengaruhi rangkaian. Oleh karena itu, resistansi internal voltmeter harus diperhitungkan saat mengukur tegangan, terutama jika nilai resistansi signifikan dalam konteks aplikasi yang sedang diuji. Dalam banyak kasus, voltmeter memiliki resistansi internal sangat tinggi sehingga dapat mengukur tegangan dengan sedikit gangguan terhadap arus dalam rangkaian. Dalam rangkaian ini, voltmeter mengukur tegangan dengan menghubungkan dua ujung pada titik input dan output dari power supply. Hasil pengukuran dapat ditampilkan pada layar voltmeter atau dibaca melalui jarum pada alat pengukur analog. Ini memungkinkan untuk memastikan bahwa power supply menghasilkan tegangan sesuai dengan kebutuhan perangkat yang akan ditangani. Cara rangkaian ini berfungsi adalah sebagai berikut. Saat saklar dalam posisi on, aliran listrik akan mengalir dari power supply melalui resistor dan kemudian menuju voltmeter atau ampermeter sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Resistor membatasi arus listrik dan voltmeter atau ampermeter digunakan untuk mengukur tegangan atau arus listrik pada titik tertentu dalam rangkaian. Cara rangkaian ini berfungsi adalah awalnya galvanometer
perangkat untuk mengukur arus kecil dihubungkan antara dua titik dalam jembatan Weston yang merupakan titik tengah potensiometer dan titik tengah dua resistor lainnya. Pengguna kemudian mengatur potensiometer hingga tidak ada arus yang mengalir melalui galvanometer. Ketika jembatan Weston mencapai keseimbangan, ini berarti bahwa perbandingan antara 4 resistor, termasuk R dalam X yang tidak diketahui, telah ditentukan sehingga tidak ada arus yang mengalir melalui galvanometer. Pada saat keseimbangan tercapai, hukum jembatan Weston digunakan untuk menghitung nilai resistansi yang tidak diketahui berdasarkan nilai resistansi yang diketahui dan pengaturan potensiometer yang digunakan untuk mencapai keseimbangan. Hukum jembatan Weston adalah R per R2 sama dengan R yang tidak diketahui per R3. Dengan menggunakan hukum di atas, kita dapat menghitung nilai resistansi yang tidak diketahui. Rangkaian jembatan Weston adalah alat yang berguna untuk mengukur nilai resistansi yang tidak diketahui dengan tingkat akuransi yang tinggi. Cara kerja rangkaian ini adalah power supply menyediakan tegangan listrik konstan yang ingin kita kendalikan atau bagi dengan potensiometer. Tegangan sumber yang diberikan oleh power supply diukur menggunakan voltmeter pertama. Potensiometer digunakan untuk mengatur resistansi saat resistansi potensiometer dinaikkan atau diturunkan. Hambatan total dalam rangkaian berubah. Sebagai hasil dari perubahan resistansi potensiometer, tegangan output yang diberikan oleh rangkaian juga berubah. Tegangan output ini diukur menggunakan voltmeter kedua yang terhubung paralel dengan potensiometer. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir melalui rangkaian saat potensiometer digunakan untuk mengatur tegangan. Prinsip dasar dari rangkaian ini adalah bahwa tegangan output atau yang diukur oleh voltmeter kedua adalah fraksi dari tegangan sumber atau yang diukur oleh voltmeter pertama yang ditentukan oleh perbandingan resistansi potensiometer dan resistansi sumber daya. Cara kerja pada rangkaian ini adalah power supply menyediakan tegangan listrik konstan yang ingin kita kendalikan atau bagi dengan potensiometer. Tegangan sumber yang diberikan oleh power supply diukur menggunakan voltmeter pertama. Potensiometer digunakan untuk mengatur resistansi saat resistansi potensiometer dinaikkan atau diturunkan. Hambatan total dalam rangkaian berubah. Sebagai hasil dari perubahan resistansi potensiometer, tegangan output yang diberikan oleh rangkaian juga berubah. Tegangan output ini diukur menggunakan voltmeter kedua yang terhubung paralel dengan potensiometer. Ampermeter yang terhubung secara seri dengan potensiometer digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir melalui rangkaian saat potensiometer digunakan untuk mengatur tegangan. Resistor yang terhubung ke ampermeter terhubung ke potensiometer digunakan untuk mengatur atau membatasi arus yang mengalir melalui ampermeter sehingga ampermeter tidak terkena arus yang terlalu besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.